kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Redawan. Masih bersama Dr. Fajri dan Mas Sahroni. Gak ketinggalan juga ada co-host saya yang cantiknya diragukan. Tapi setia menemani saya di acara ini. Fani Ghazani. Dok, bicara soal vaksin nih. Alhamdulillah kalau Gus Miftah udah divaksin sih. Gitu. Saat ini pemberian vaksin sedang digencarkan nih. Ya. Tapi banyak juga yang menolak untuk divaksin. Karena takut dengan efeknya. Mulai dari lumpuh sampai meninggal. Sementara efek vaksin itu sebenarnya apa saja, Dok? Kalau saya ya mohon maaf, saya nggak ada efek samping, Van, kemarin vaksin. Udah lengkap belum? Oh, mungkin baru satu. Baru satu sama nggak kayak ada aku. efek samping, efek depan. Oh, nggak ada samping depan ya, aku oke. Itu sebenarnya efek vaksin itu apa saja sih, Dok? Jadi kalau misalnya tergantung vaksinnya sih, secara umum dia seperti kayak diberikan virus gitu, misalnya demam, bisa pegal-pegal, itu wajar. Bisa lapar jadinya ada. Oke, kalau saya kan lapar, Dok. Lapar kemarinnya. Bisa ngantuk, lemas, meriang itu bisa wajar gitu. Dan yang paling keras memang Astra, Dok ya? Sejauh ini ada Moderna nanti. Itu ada Moderna lebih keras 30%. lagi. Tapi itu kan hanya efek ini aja, karena efek timbul aja stimulasi antibodi kita atau kekebalan kita gitu. Jadi itu tidak berbahaya. AstraZeneca memang lebih banyak orang melaporkan karena memang angka efek sampingnya besar, 1:10. Tapi katanya yang kuat untuk melawan Delta si AstraZeneca ini ya? AstraZeneca masih mampu, Moderna masih mampu. Kalau Sinovac belum ada datanya, kita nggak tahu. Sinovac belum ada datanya? Belum ada datanya, kita nggak tahu. Nah, misalnya Dok, ini aku pengalaman pribadi ya. Ada di sekeliling aku yang habis divaksin, terus kakinya bengkak, akhirnya nggak bisa jalan. Habis divaksin ada juga yang akhirnya lewat, meninggal gitu. Apakah memang vaksin ini cocok-cocokan, jadi nggak bisa sama semua orang? Atau sebaiknya kita dalam kondisi yang seperti apa kita boleh divaksin, Dok? Pada prinsipnya, kejadian namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Habis orang divaksin, meninggal. Sejauh ini di Indonesia belum terbukti ada orang meninggal benar-benar karena akibat vaksin. Itu hanya hubungan temporal atau waktu aja. Tapi kausalitas belum tentu. Jadi harus dikaji lebih lanjut. Kajiannya belum ada pembuktian itu. Jadi belum terbukti gitu. Belum terbukti kalau habis vaksin mati ya? Iya, sampai orang makan durian, besok meninggal. Apa pasti karena durian? Kan? Sama kemarin saya bilang gini, Gus kita nggak mau vaksin nih, kenapa? Karena habis vaksin banyak yang sakit. Kalau kamu punya pola pikir seperti itu sama hanya kamu makan, habis makan perut kamu sakit. Apa kamu nggak mau makan? Iya, betul. Mikir. Iya, sabar Gus. Yang penting mungkin kita ketika divaksin pastikan keadaan dalam sehat ya. Yang penting fit. Kalau lagi sakit, nggak enak badan, demam, jangan dulu. Dan kasih tahu ke dokter kalau memang kamu misalnya punya kolesterol, punya gula, punya alergi, itu baiknya dikasih tahu ya. Kontrol dulu. Konsultasi sama dokter. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, Mas Syaroni, mohon maaf sebelumnya bertanya, waktu itu Mas sama almarhumah sudah sempat vaksin atau belum? Sudah, karena kita nakes kan ya dok ya. Kita full ya, dua ya? Full 2. Vaksinnya apa waktu itu? Sinovac dua-duanya. Tapi kan memang tidak memastikan. Sama aja kita pakai sabuk pengaman. Naik mobil kecelakaan. Belum tentu nggak kenapa-napa kan? Sama, kita mau naik motor pakai helm. Iya udah. Jatuh ya memang nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nggak pakai helm, nggak kecelakaan, daripada tapi enggak. minimal sudah ada ikhtiar. Iya, Gitu. Ada pesan nggak buat masyarakat yang masih ragu untuk divaksin? Mas Roni? Iya, jangan takut divaksin. Toh itu gratis untuk kesehatan diri sendiri. Apalagi contohnya buktinya saya. Udah saya juga udah. Jangan sampai kalian juga kehilangan orang yang kalian sayang, Tuh, yang kalian cintai. Apalagi yang masih ngeyel, apa sih itu COVID? Nggak ada. COVID itu ya macem-macem lah. COVID itu benar-benar ada. Cuma ya balik lagi dari daya tahan tubuh kita sendiri ya dok ya. Ya, dan prokesnya juga. Ingat Sobat Kepo, di rumah jangan asal sembarangan percaya sama informasi yang beredar. Betul. Kalau tanpa penjelasan dari dokter, kata Mas Roni tadi nih, jadi pengingat untuk selalu waspada. Ini Mas Roni hebat loh, Van. Jadi dia hebatnya di mana? Tidak hanya penyintas COVID, tapi juga menjadi penyintas keterpurukan dalam hidup. Wah, jadi ya saya terima kasih banget nih kehadiran Mas Roni nih. Ini supaya kita hati-hati lah. Saya secara pribadi Mas Roni mendoakan istrinya Mas Roni. Mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Jadi pemirsa, saya akan sedikit memberikan tausiah dari konklusi dari apa yang kita bicarakan malam hari ini. Jangan sampai dengan dalih tawakal. Tawakal itu artinya pasrah. Mereka mengatakan hidup mati urusan Allah. Kita menjadi abai terhadap prokes. Bahwa ikhtiar itu menjadi wajib. Contoh yang tadi saya sampaikan, ketika Anda naik motor kemudian pakai helm, itu tidak menjamin tidak kecelakaan.
Tetapi kalau toh kemudian kecelakaan meminimalisir dampak dari kecelakaan itu sendiri. Tentunya orang yang naik motor pakai helm dengan tidak pakai helm, ya dok ya, lebih berbahaya orang yang naik motor tidak pakai helm. Orang yang divaksin sama tidak divaksin, ini juga nggak ada jaminan yang mati yang nggak divaksin. Tetapi minimal ketika Anda divaksin sudah berikhtiar untuk menyelamatkan diri Anda dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Maka jangan sampai hanya dalih tawakal. Saya pasrah sama Allah, hidup mati saya kok hanya kepada Allah. Itu justru menjadi bumerang bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi tawakal itu penting. Tawakal itu penting. Tetapi kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk ikhtiar. Saya tadi sampaikan, kalau ada orang takut divaksin dengan alasan setelah divaksin dia jatuh sakit. Sama halnya ketika Anda makan, kemudian Anda sakit. Apa kemudian Anda tidak makan? Tentunya tidak seperti itu. Nah, soal mati dan hidup itu memang urusan Allah. Anda harus meyakini. Dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak pernah menimpa kami kecuali atas ketentuan Allah. Maka yang benar, Israel yang numpang kepada COVID, bukan COVID yang numpang kepada Israel. Artinya apa? Mati itu caranya bisa dengan cara apapun. Ya kan? Lagi naik motor, tabrakan, kecelakaan bisa mati. Di laut, masuk ke lautan bisa mati. Jadi co-host, tahu-tahu mati juga bisa. Juga bisa itu kan. Oke, jadi kameramen, tahu-tahu mati kesetrum juga bisa. Iya. Kalau jadi host? Oh jarang. Kalau jadi host mati jarang. Karena kalau mati nggak ada yang nge-host. Tapi yang perlu kita ingat adalah huwa maulana. Sandarkan hanya kepada Allah. Allah lah sebagai penolongmu. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Tentunya kita tawakal setelah berikhtiar. Begitu, Pak. Nah, itu dia. Terima kasih. Tadi tausiahnya menarik sekali. Dan terima kasih juga ini sama Dokter Fajri. Terima kasih sama Mas Saroni. Turut berduka cita juga atas kehilangan istrinya yang tercinta. Diampuni segala dosa-dosanya insya Allah. Amin. Ya, amin. Tidak terasa, saya dan Fani sudah harus pamit undur diri. Sampai bertemu di obrolan bermanfaat lainnya. Tetap ingat, selalu jaga kesehatan. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat jam 21.00 hanya di iNews. Bye-bye. Makasih Mas Saroni. Dokter, thank you loh dok. Makasih dok.